Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Mazmur 37 merupakan suatu pengajaran bijaksana karena di dalamnya ada peringatan, ajaran, instruksi, janji yang bersyarat bagi mereka yang taat. Ada perkataan-perkataan komparatif bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Dan ada semacam laporan biografis di dalamnya. Secara ringkas, Mazmur 37 ini memberikan suatu gambaran akhir hidup orang benar dan orang fasik. Bagaimana sikap kita menghadapi ketidakadilan ataupun kesulitan dalam hidup ini. Dalam ayat 1 dimulai dengan suatu peringatan, yaitu janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Waktu orang percaya melihat gambaran hidup dari orang-orang jahat yang berbuat curang, ada pertanyaan dalam hati. Mengapa mereka tidak segera ditimpa malapetaka? Hidupnya malah seperti baik-baik saja, lancar-lancar saja. Ini menjadi tantangan bagi orang benar. Mazmur ini ditulis untuk orang yang demikian, agar jangan geram, jangan iri hati, tetapi sebaliknya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Umat Israel diingatkan untuk tidak meninggalkan tanah perjanjian dan tetap berlaku setia serta terus-menerus berbuat baik dengan tekun dan bersedia meninggalkan kejahatan. Tetap percaya pada Tuhan serta beriman kepadanya. Iman kita harus diiringi dengan tindakan nyata. Menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti kita memilih untuk hidup dalam cara dan tujuan Tuhan. Kita harus mempercayakan tujuan dan keputusan hidup kita kepadanya, dan Dia akan menuntun langkah kita. Bersukalah dalam Tuhan. Orang yang setia tinggal di tanah perjanjian akan ada kegembiraan karena Tuhan. Dan orang yang kegembiraannya di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadanya hasrat hatinya. Orang yang setia akan berjalan di jalan kebenaran. Dan itu berarti sebagaimana dikatakan dalam ayat 8. Kita berhenti marah, meninggalkan panas hati. Di dunia ini, kita menyaksikan banyak ketidakadilan. Orang jahat tidak segera mendapatkan penghukuman, dan itu bisa menimbulkan panas hati. Dalam ayat 5-6 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Meskipun kita semua punya ancaman, tantangan, dan masalah, yang datang tanpa diundang, dalam menghadapinya jangan panik, agar kita siap untuk menghadapinya. Kita butuh pertolongan Tuhan. Pemazmur berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah yang akan bertindak memberikan pertolongan yang kita perlukan. Menerbitkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesabaran dan penyerahan kepada Tuhan akan membuahkan hasil. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Di dalam ayat 8 dikatakan jangan geram. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang akan mewarisi negeri ini adalah mereka yang bertekun menanti-nantikan Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati sama dengan orang yang lemah lembut. Mereka sanggup menunggu dengan sabar. Orang yang tidak menunggu dengan sabar, yang marah-marah,
Yang iri hati adalah orang yang tidak tinggal di tanah ini, melainkan pergi-pergi ke negeri amarah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang dilembutkan oleh Tuhan, yang dikoreksi kehidupannya. Kitalah yang mewarisi negeri ini. Orang fasik akan dilenyapkan, sedangkan orang-orang benar yang hidup setia di dalam Tuhan, milik pusakanya akan dipelihara Tuhan selama-lamanya. Ini menjadi dorongan untuk kita agar tetap berlaku setia di hadapan Tuhan. Tidak suka marah-marah, iri hati, panas hati, tetapi tetap setia pada firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami agar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyatakan kebenaran di dalam segala sesuatu, tindakan dan aktivitas kami. Ketika Tuhan senantiasa menuntun arah langkah hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, sertai berkati kami dalam seluruh aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.